Dan untuk membahas seperti apa program swasembada pangan ala Presiden Prabowo ini, tantangannya bagaimana, apakah bisa akan terwujud, kami telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan salah satu analis kebijakan publik Sumatera Selatan, ada Pak Permana. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Permana. Waalaikumsalam, selamat siang Firja, Pak TV, oke. Baik, Pak Permana, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Permana, kita sudah tahu 20 Oktober Pak Prabowo ini resmi dilantik sebagai presiden bersama Gibran Rakabuming Raka. Langsung gercep begitu Pak, di malamnya langsung mengumumkan menteri-menterinya, dan kemarin sudah dilantik Menteri Wamen, dan juga hari ini ada kepala badan dan banyak sekali yang dilantik. Kalau kita memulai perbincangan ini Pak Permana, salah satu program atau dari pidatonya Pak Prabowo, dia ingin mewujudkan program swasembada pangan ya di Indonesia. Kalau kita mulai perbincangan dari sana Pak Permana, menurut Anda apakah ini agak tantangannya seperti apa? Bagaimana untuk mewujudkannya? Silakan Pak Permana. Pak Permana. Baik, terima kasih Firja dan Pak TV di manapun berada, bahwa Sumatera Selatan sangat diuntungkan dan tentunya menyambut baik program Mandiri Pangan dari Bapak Presiden terpilih yang sudah dilantik kemarin. Kita ucapkan selamat. Dan Sumatera Selatan adalah mempunyai sumber daya alam pertanian yang cukup luas, ya, cukup intensif. Bahkan pada gubernur-gubernur terdahulu kita sudah mempunyai blueprint lumbung pangan dan energi nasional. Nah, ini adalah merupakan salah satu keunggulan Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan juga oleh Gubernur Bapak Herman Deru, sebelumnya ada Syahrial Usman. Ini sudah ada blueprintnya, ya. Dan tentu ini merupakan modal yang sangat kuat untuk mengaplikasikan daripada program kemandirian pangan daripada Bapak Presiden. Nah, karena Sumatera Selatan termasuk penyumbang pangan tertinggi juga di Sumatera, kurang lebih hampir 20% ya. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada keunggulan Sumatera Selatan yang harus dipertahankan. Tinggal bagaimana kebutuhan domestik dan kebutuhan untuk provinsi, kemudian selebihnya kita bisa dilakukan ekspor ke provinsi lain atau bahkan keluar. Jadi kita Sumatera Selatan sudah mempunyai kemandirian pangan sendiri. Bahkan juga kita sudah mempunyai badan usaha milik daerah yang menangani daripada produksi pertanian, bahkan bukan pertanian padi saja tetapi juga palawija dan lain sebagainya. Begitu Firza. Baik, Pak Permana, kan oke, tadi saya ingin belum ke sana sebenarnya, tapi Pak Permana sudah langsung meng-highlight semuanya ya. Baik, kita coba bedah satu-satu Pak Permana untuk bisa membahasnya lebih dalam. Yang pertama mungkin saya ingin memastikan nih, Pak Permana kan tadi mengatakan bahwa sebenarnya program ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya, bahwa beberapa daerah termasuk Provinsi Sumatera Selatan memang sudah melakukan hal tersebut. Tapi kalau saya tidak salah Pak, apakah memang, mohon diralat kalau saya salah, di ala Presiden Soeharto juga swasembada pangan ini sudah terwujud ya Pak ya, di Orde Baru. Nah, apakah nanti untuk tantangan di era sekarang agak sulit Pak untuk mewujudkannya? Ya, saya kira tidak sulit apabila ada chemistry antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kita tahu bersama bahwa pemerintah provinsi itu adalah merupakan daripada representasi atau perwakilan pemerintah pusat. Dan pemerintahan ini harus bisa berjalan dengan baik. Jadi siapa yang mempunyai peluang pemerintah provinsinya jemput bola kepada pemerintah pusat, ini adalah salah satu keunggulan. Kemudian sentra produksi padi di Sumatera Selatan ini kan di Oku Timur ya, kemudian di Lubuk Linggau, Musirawas Raya, kemudian juga sebagian di Banyuasin. Ini adalah sentra-sentra produksi pertanian yang harus kita jaga, dan bahkan kita sudah swasembada untuk Sumatera Selatan. Nah, tinggal bagaimana political will atau politik anggarannya ke pusat harus lebih nyekrup, lebih chemistry agar kita mendapatkan porsi lebih besar daripada provinsi-provinsi lainnya. Inilah yang harus kita jemput bola kepada pemerintah pusat. Begitu Firza. Baik, Pak Permana, oke, Anda mengatakan bahwa Sumsel sudah termasuk yang menyumbang 20% tadi dikatakan untuk bisa mewujudkan
atau lumbung energi nasional. Tapi kan kita ketahui Pak, di era presiden sebelumnya Jokowi ini kan banyak sekali begitu banyak impor-impor begitu kan, sepertinya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, apakah selama ini hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia ini masih kurang Pak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Saya tertarik untuk membahas hal tersebut Pak, mengingat bahwa salah satu program dari Pak Prabowo dia menghadirkan Menteri Khusus Transmigrasi, di mana upaya untuk dapat membuat lahan-lahan baru agar bisa mewujudkan ini meningkatkan pertanian. Seperti apa, Pak Permana? Iya, benar sekali. Jadi daerah justru di Sumatera Selatan, daerah-daerah lumbung pangan itu adalah daerah-daerah ekstransmigrasi, ya. Karena lahan dulu adalah lahan tidur yang tidak produktif, kemudian dianggarkan oleh pemerintah provinsi, bahkan sekarang disupport dengan pada waktu itu juga menterinya adalah Pak Amran, kemudian sempat kepada Yasir Limpo, sekarang kembali lagi kepada Pak Amran yang sangat hafal Pak Amran itu dengan kondisi Sumatera Selatan. Makanya kita adalah salah satu yang diunggulkan untuk Sumatera. Nah, inilah yang harus di link and match-kan dari pemerintah provinsi, siapapun nanti gubernurnya, karena sekarang sedang pilkada, siapapun gubernurnya harus jemput bola, ya. Ini adalah program baik, tawaran baik. Kita dulu sumbangannya juga cukup besar, hampir 1 triliun itu ke Sumatera Selatan dari Kementerian Pertanian. Dan ke depan harus lebih besar lagi, karena berbicara lahan itu satu masalah intensifikasi, yang kedua produktivitas, yang ketiga adalah masalah penyaluran pupuk sarana produksi yang harus lebih tepat waktu, ya. Nah, kalau yang Pak Pirsa tadi tanyakan, kita tidak mungkin bisa mengimpor, ya. Kita bisa menolak impor dari Vietnam beras jika ya sarana prasarana dan rantai pemasarannya bisa lebih dikendalikan. Ini kunci daripada. Baik, Pak Amran, oke. Lahan-lahan banyak, semua sudah dilakukan program transmigrasi akan digalakkan kembali, digiatkan. Pertanyaannya Pak Permana, pertanyaannya, lantas apakah nanti menurut Bapak masyarakat ini masih mau Pak bertani gitu, seperti zaman dulu? Jangan-jangan nanti di era sekarang banyak orang yang udah nggak mau bertani lagi Pak, gimana? Saya kira kan kita mengenal ya bahwa kehidupan ini adalah pangan, sandang, papan, ya, baru kesehatan, pendidikan, lain-lain. Karena ini adalah masalah pangan, masalah konsumsi, dan makanan pokok orang Sumatera Selatan, orang Indonesia adalah beras, sehingga ini menjadi daya tarik tetap, ya, daya tarik tetap untuk masyarakat. Tetapi paling tidak kita harus memperbaiki rantai pemasaran, sarana produksi pertanian, karena sebetulnya lahan itu tidak bertambah, tapi harus diintensifkan. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana peningkatan produktivitas. Bila perlu untuk padi bisa 3 kali, ya, panennya, 3 kali, Pak, ya panennya, sehingga tonasenya bisa lebih besar, sehingga kebutuhan konsumsi untuk masyarakat Sumatera khususnya bisa dipenuhi dari Sumatera Selatan. Itu yang paling penting. Kemudian kelangkaan pupuk, sarana produksi pertanian itu harus terkendali dan terjaga, karena ini juga bakal berdampak terhadap daya beli masyarakat. Nah, pengendalian inflasi, itu dampaknya ke situ nanti gitu. Begitu Pirsa. Ya, tapi kan kalau kita ketahui juga ya, saya setuju Pak Permana mengatakan bahwa artinya memang kuantitas tidak menentukan kualitas, begitu ya Pak ya. Jadi nggak perlu kita menambah banyak-banyak area lahan, tapi buat ya, justru ditingkatkan produktivitasnya. Saya sepakat hal tersebut Pak Permana. Tapi balik lagi Pak Permana, kalau tadi kita menyinggung, tadi Bapak mengatakan di Sumatera Selatan ada area seperti di daerah Oku Timur ya Pak, dan juga di daerah perairan di Banyuasin yang memang itu wilayah transmigrasi dulunya. Kira-kira Pak di wilayah-wilayah mana di Sumatera Selatan kalau kita mapping nih Pak, yang cocok banget ini untuk pertanian dari segi geografis? Ya, yang paling membuka luas di samping Oku Timur ya satu, kemudian juga Banyuasin, kemudian juga Musirawas ya. Bahkan sekarang Musirawas Utara itu sangat luas, dan daerah transmigrasi bisa digalakkan kembali. Kemudian daerah perairan, tinggal bagaimana untuk meningkatkan
teknologinya yang harus bisa dicocokkan dengan kondisi setempat. Karena Baik. tidak semua teknologi bisa cocok dengan daerah-daerah. Sebagai contoh, kalau di Kalimantan itu cangkulnya juga panjang-panjang gitu kan. Nah, apalagi Sumatera Selatan ini adalah mudah dijangkau secara transportasi. Dan Bapak Amran, saya beberapa kali mendampingi di Ogan Ilir, kemudian di Ogan Komering Ilir, kemudian juga di Oku Timur. Saya mendampingi pada saat itu adalah saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur sebagai staf ahli ya Baik. dalam hal ini. Jadi bantuan-bantuan mesin peralatannya dan untuk pemberantasan hama penyakit juga sangat lengkap. Baik, Tinggal baik. sekarang bagaimana petugas-petugas di lapangan, PPL-nya, PPM-nya, PPS-nya, dan Satgasnya tentu. Satgas inilah yang harus bisa bekerja dengan intensif lebih baik lagi. Satgas ini sangat diperlukan itu. Baik. Tadi Birsa. Pak Permana selalu menyinggung ya, Pak Andi Amran Sulaiman ini kan banyak beberapa orang Pak agak skeptis juga nih karena menterinya nggak diganti gitu, pengen ada yang baru gitu. Tapi kalau dari Pak Permana sepertinya sangat optimis sekali ya bahwa Pak Andi Amran Sulaiman ini dapat makin meningkatkan dan mewujudkan ya programnya Pak Prabowo. Tapi kalau salin pertanian Pak, tentunya ada pupuk ini juga jadi permasalahan. Menurut Anda apakah Pak Andi Amran Sulaiman dapat mengentaskan permasalahan pupuk ini Pak, polemik pupuk, langka dan lain sebagainya? Baik. Untuk yang saya ketahui dari Menteri Pak Amran ini, dulu kan di zaman Jokowi pernah 5 tahun. Kemudian karena politik, maka beliau tidak ada jadi menteri, kemudian masuk menteri ya dari salah satu partai, begitu ya. Dan begitu ada masalah salah satu partai, kemudian dia masuk lagi. Jangan salah Pirsa, Bapak Prabowo waktu itu sebagai Menteri Pertahanan belum menjadi presiden terpilih dan mendapatkan pembekalan dari Bapak Amran Sulaiman pada saat itu. Ya, saya monitor lewat media sosial. Jadi ketahanan pangan itu menjadi konsumsi yang paling nomor satu bagi Indonesia. Pak Prabowo sangat setuju pada waktu itu ya, sebagai Menteri Ketahanan. Bahkan food estate juga. Tinggal pelaksanaan di lapangan, program dari Bapak Prabowo pada waktu itu food estate mengalami beberapa kendala-kendala ya, tinggal dihaluskan. Saya baru mau nyinggung ke sana Pak, Permana udah langsung nyebut di food estate. Apakah menurut Bapak itu juga salah satu program yang akan terus digalakan nanti Pak di eranya Prabowo dan akan mewujudkan suasana pangan dengan food estate? Mungkin metodenya berbeda ya. Mungkin metodenya berbeda karena kemarin itu lebih kepada apa namanya lahan-lahan tidur ya yang digunakan oleh food estate. Nah sekarang ini lebih kepada intensifikasi productivity. Jadi pertanyaan saya jadi tadi, lebih Pak, mengenai pupuk tadi bagaimana Pak Permana? Ya pupuk Sumatera Selatan sebetulnya kan kita punya PUSRI. Cuman kebijakan pupuk nasional itu harus ditarik dulu ke pusat. Bahkan politik anggarannya dulu diekspor ke Malaysia, pupuk dan Sriwijaya ini. Harusnya memenuhi kebutuhan domestik dulu ya, untuk supaya sebagai pangan baru dikirimkan ke luar negeri. Jadi jangan karena masalahnya adalah benefit, masalahnya adalah ekonomi. Kalau diekspor kan nilai benefitnya lebih besar. Tapi sementara provinsi kita, domestik kita juga kekurangan. Tinggal bagaimana sirkulasi marketing pupuk ini harus tersedia sesuai dengan kebutuhan provinsi masing-masing. Ini barangkali yang harus diperbaiki ke depan. Baik, Pak Permana, sebenarnya saya ingin membahas selain swasembada pangan juga swasembada energi sebenarnya, tapi waktu kita dibatasin Pak, untuk membahas swasembada pangan aja cukup panjang ini. Terakhir mungkin saya ingin pengen Pak Permana bisa memberikan gambaran kira-kira seberapa optimis ini Pak program swasembada pangan ini dapat diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dengan kabinet merah putihnya. Lantas dalam waktu berapa lama ini akan terwujud? Silakan Pak Permana. Baik, saya sangat optimis ya karena pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah metodenya adalah gerak cepat karena dia mantan Kopassus, gerak cepat. Jadi menteri-menteri langsung bekerja, belum memikirkan masalah gedungnya di mana dan sebagainya, banyak
badan-badan, banyak wakil-wakil menteri, tapi yang paling penting itulah action terlebih dahulu. Nah, Sumatera Selatan karena sudah mempunyai blueprint daripada lumbung pangan dan energi nasional, ini salah satu daripada modal kita. Nah, mudah-mudahan ke depan kita mempunyai pemimpin yang lebih care terhadap pemerintah pusat, apalagi misalkan nanti satu partai, sehingga ini akan memudahkan di dalam lobi-lobi politik anggaran. Dan Sumsel harus mendapatkan kesempatan lebih dulu dibanding provinsi lain, Lampung ataupun Jambi ya, untuk Sumatera bagian selatan. Nah, inilah yang harus segera dijemput bola. Mudah-mudahan PJ sekarang juga mendengar, karena beliau adalah orang daripada Menko Perekonomian, mudah-mudahan bisa mendengar keputusan daripada kebijakan Bapak Prabowo Gibran ini, dan Sumsel menjadi lebih diuntungkan dengan program fasilitasi Sumsel Mandiri Pangan ataupun Kementerian Pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Mungkin Baik. itu yang harus dijemput bola. Baik, kita mengharapkan hal yang sama tentunya ya Pak Permana. Kita tunggu seperti apa ya gerak cepat dari pemerintahan Prabowo Gibran dengan Kabinet Merah Putihnya nanti dapat mewujudkan program-programnya. Sekali lagi terima kasih Pak Permana sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu Pak.